Nak, pergilah kau ke hutan, ibu akan mengadakan acara. Pergilah, berburulah kau dengan pisang tumang. Baik bunda. Tibalah sang kuryang di hutan. Kemana lagi aku harus mencari daging rusa? Dari pagi sampai sore. Aku capek sekali tidak ketemu daging rusa. Tapi aku tidak mau membuat ibu kecewa. Maafkan aku Tumang, aku harus membunuhmu. Dengan sangat terpaksa dia mengambil sebatang kayu dan mengarahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian si Tumang pun sekarat kemudian mati. Setibanya di rumah, sang kuryang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Bunda, ini daging rusa hasil tangkapanku. Terima kasih nak, kau hebat sekali. Bunda gembira. Terima kasih ya buat daging rusanya. Setelah menerima daging buruan sang kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana ya si Tumang? Dari kemarin aku tidak melihatnya. Coba nanti aku tanya sang kuryang. Sang kuryang, Ada apa ibu bunda memanggilku? Tumang kemana? Tumang sudah mati bunda. Apa? Mati? Siapa yang membunuhnya? Jadi kemarin waktu aku memburu rusa, aku tidak menemukan satupun rusa bunda. Aku tidak mau pulang dan mengecewakan bunda, jadinya aku membunuh si Tumang. Apa? Kemarin di dagingnya si Tumang. Betul bunda. Dasar kamu anak terdiri pembunuh. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala sang kuryang dengan sebatang kayu yang dipegangnya. Sang kuryang pun terluka. Aduh, kenapa bunda memukulku? Sang kuryang kecewa pada bunda. Baiklah, untuk menebus kesalahan sang kuryang akan pergi mengembara. Sang kuryang, kembali. Bunda menyesal, sang kuryang. Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sang kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya didengar para dewata penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, sang kuryang yang telah melanglang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, sang kuryang terkejut karena semuanya sudah berubah. Ia tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Dayang Sumbi, namun mereka tak saling mengenali. Hai, kau cantik sekali. Maukah kau menjadi istriku? Tentu saja, aku bersedia. Pada suatu hari, sang kuryang minta pamit untuk berburu. Ia minta tolong Dayang Sumbi untuk memakaikan ikat kepalanya. Kepala kamu seperti ada luka. Iya dinda, luka ini aku dapat ketika dulu aku dipukul oleh ibuku menggunakan kayu. Akhirnya aku kabur dari rumah dan merantau. Nah, sudah beres. Perlengkapanku sudah dibereskan semua. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati Kanda. Duh, gimana ya cara gagalin pernikahanku dengan sang kuryang? Sepulangnya sang kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sang kuryang, akulah yang melukai kepalamu dengan kayu itu. Tidak, kau bohong. Aku tidak percaya dengan cerita itu. Cerita itu benar. Tidak, kita akan tetap menikah. Aku tidak peduli kau itu siapa. Ternyata calon suamiku anakku sendiri. Aku harus gagalin pernikahanku dengan dia. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh sang kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir akhirnya menemukan juga cara. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh sang kuryang. Dia pun menemui sang kuryang. Wahai calon suamiku, apakah kamu yakin untuk menikahi aku? Tentu saja. Aku memiliki 2 syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kamu harus membuat bendungan di Sungai Cikarem. Yang kedua, kamu membuatkan perahu sebelum terbit fajar. Baik, aku penuhi syaratmu. Tak lama kemudian, sang kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah, mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, sang kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Duh, gimana ini? Bendungan lagi menjadi. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa sang kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya,
Dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Ibu-ibu, bangun ibu-ibu. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Hah? Ayam sudah berkokok, langit sudah merah. Tidak biasanya Fajar datang secepat ini. Ini pasti tipuan Dayang Sumbi. Setan kau Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik dan membentuk gunung Tangkuban Perahu.